Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua nih Sobat Ngoding? Sudah lama banget nih saya nggak upload video di channel ini ya. Kita ketemu lagi di Nandi Susila Channel. Oke, pada kesempatan ini saya akan ajak Sobat Ngoding semua untuk belajar bareng lagi ya buat web dari nol. Nah, untuk kali ini saya buat berseri ya di playlist yang sama, nanti saya taruh di situ supaya Sobat Ngoding bisa mengikuti rangkaian videonya dengan mudah ya. Nah, seri belajar kali ini kita menggunakan framework CodeIgniter dan Bootstrap ya untuk memudahkan desain website yang responsif. Nah, Bootstrap yang kita pakai sendiri ini adalah yang admin LTE ya. Mungkin ke depan nanti kita akan coba buat seri video pembelajaran yang lain dengan framework yang berbeda selain dengan CodeIgniter dan admin LTE ya. Kita kan masih banyak ya framework yang lain. Oke, langsung aja kita akan coba mulai nih ya belajar webnya, belajar web bareng dari nol. Kita buka Google ya, kemudian kita ketik di situ admin LTE. Nah, ini ya admin LTE. Kita coba akses. Nah, ini website dari Bootstrap admin LTE ya, langsung kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke halaman utama dari admin LTE ya, ini admin LTE. Di sini ada download, leave review, home, docs dan yang lain. Nah, kita langsung aja nih. Kita sebelum download kita leave review dulu nih. Kita coba dulu tes ya. Admin LTE, nah, tampilannya seperti apa kita lihat ya. Nah, kita kenalan dulu nih dengan admin LTE. Kira-kira tampilannya seperti ini. Kita akan coba membuat website yang tampilannya menggunakan framework Bootstrapnya admin LTE ya, bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan Sobat Ngoding pernah melihat tampilan web yang mirip-mirip kayak gini ya, kemungkinan besar dia menggunakan admin LTE. Oke, kita coba kenalan dulu deh ya sebelum lebih lanjut. Di sini ada dashboard 1, dashboard 2. Nah, kita cek nih dashboard 2 bentuknya dark ya, gelap ya. Kemudian dashboard 3, nah bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada sidebar disebut ya. Kemudian ini ada header kan seperti biasa ya. Menu home, kontak ini disebut header ya. Kalau kita klik dashboard V1, V2 atau V3 jenis-jenis dashboardnya, maka ininya kan sama ya, sidebar dan headernya. Ya, bedanya cuma kontennya aja yang berbeda kita lihat. Apalagi yang V2 mencolok banget ya, ini adalah dark ya untuk lebih gelap gitu ya templatenya. Kemudian kita coba yang terang aja deh ya, yang V1 ya, yang lebih mudah. Kita coba nih sekarang ya. Ini tampilan home atau beranda di dashboardnya untuk yang tema yang pertama ya. Nah, keunikan dari admin LTE itu adalah dia bisa di drag seperti ini nih. Nah, seperti itu. Kita drag. Misalkan visitor kita mau rubah di sini, nah itu bisa nih. Nah, enak ya. Nah, kalau misalkan mau balik lagi, ini bisa kita balikan lagi ke semula dengan mengklik refresh aja atau kita mau refresh aja. Ini adalah template ya, kita pakai sesuai kebutuhan. Nanti kita akan coba nih menggunakan fitur-fitur yang ada di admin LTE. Kemudian kita akan coba itu template. Di sini ada home ya, ada kontak ya. Kalau kita klik home, maka nanti dia akan masuk. Oh, ini dia masuknya ke dashboard yang ketiga ya. Misalkan saya memilih yang dashboard kedua, terus kita klik home, nah tetap aja dia ke dashboard index yang ketiga gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ketika kita mensorot kursor ya ke menu home, maka yang akan terlink adalah ke themes, kemudian V3, kemudian index3.html. Ini ya, index3.html. Berarti ini akan terlink ke halaman index3.html kalau ini diklik. Nah, ya masuknya. Walaupun kita mengklik
dashboard yang kedua atau ke satu. Nah, kemudian kalau kontak apa nih ya? Kalau kontak belum tampil apa-apa ya, dia kayak gini kan bentuknya, tanda pagar kayak gini. Oke, untuk permainan link ini nanti kita akan bahas deh di video-video khusus selanjutnya gitu ya. Untuk permainan ketika menu ini diklik akan masuk kemana, menu ini diklik atau masuk ke kemana ya, itu hanya permainan link di web programming ya. Kemudian header, kita cek lagi header ya, kita lihat di sini ada search ya. Ini hanya template ya, jadi ini belum bisa digunakan sih sebenarnya nih. Kita cek, kita ketik aja sales, kemudian search. Nah, dia balik lagi ke awal kan. Nah, ini hanya template aja. Di sini ada search, kemudian ada message. Ini message juga template nih. Kemudian ini ada notif juga nih, bentuknya kayak gini. Kalau mau pakai silakan ya, dibuang juga nggak apa-apa ya, sesuai kebutuhan web aja. Kemudian ini ada full screen ya, full screen. Oh, bentuknya full screen ya. Kita kebalikan lagi menggunakan escape ya. Jadi ini sebenarnya tidak semua dipakai sesuai kebutuhan dari web aja ya. Kita lihat ya. Oke, itu dashboard ya, dashboard. Coba kita turun ke bawah, kita kenalan lagi. Di sini ada widget. Ya, coba widgetnya apa aja. Nah, biasanya di web-web kan suka ada nih kotak-kotak ini ya. Ini sebenarnya fitur-fiturnya lengkap nih di admin LT, cukup lengkap ya. Sampai ke chart, grafik itu juga ada ya. Nah, kita coba cek satu-satu nih, widget ada apa aja. Widget biasanya ada info box ya. Nah, bentuknya kayak gini ini biasanya kalau web-web yang e-commerce atau web-web internal perusahaan yaitu biasanya menggunakan kotak-kotak kayak gini ya. Nah, ini ada nih disediakan oleh admin LTE ini. Ya, dia sifatnya adalah info box ya, jenisnya info box. Nah, ada jenis-jenis lain, misalkan kalau kita perhatikan di sini ada tampak shadows ya. Shadows itu adalah bayangan ya, bayangan di luar dari kotak. Nah, bentuknya gini. Ini shadows kalau yang lebar, terlalu lebar, ini shadowsnya large. Kalau shadowsnya regular ya standar. Kalau nggak ada shadows ya kotak bersih kayak gini aja gitu ya. Oke, itu box ya. Di sini ada juga ada permainan warna menggunakan gradient. Seperti biasa ini ciri khas dari CSS, ada BG ya, BG atau background gradient, itu adalah perpaduan warna ya, atau terang atau tidaknya ya. Kemudian turun ke bawah, ini ada mungkin sobat ngoding semua pernah ngelihat web yang ada link seperti ini, more info ya kan, more info. Nah, more info ini juga salah satu fitur yang disediakan. Emang ini nggak bakal bisa diklik ya, karena belum ada link yang bisa dituju ketika kita mengklik more info. Nah, ini bentuknya kayak gimana? Ini ternyata menggunakan yang namanya small box ya, fitur small box. Oke, kita ke card sekarang. Card. Di sini cards ada expandable, bentuknya kayak gini. Keren ya. Nah, mau membuat seperti ini ya menggunakan cards, atau collapse seperti ini ya. Kalau remove ya berarti bisa di close. Kemudian maximizable, ini bentuknya kayak gini. Nah, bisa termaximize. Nah, ada di sini fiturnya. Oke ya, lumayan oke lah, keren lah menurut saya. Ini kalau ini bisa dibalikan lagi dengan di refresh ya. Jadi bentuknya dia balik lagi. Ini cards. Jenis-jenis card banyak nih, tinggal kita pakai sesuai kebutuhan. Nanti kita akan coba ya praktekkan gimana cara pakainya gitu ya. Kita kenalan dulu aja. Direct chat, ini jenis-jenis chat ya, bentuknya kayak gini. Ini direct chat disediakan juga. Ada juga social widget ini, kalau biasanya ada ditampil di footer atau di footer biasanya nih ada nih tampilnya yang pemilik web, kemudian follower, kadang-kadang juga ada di header gitu ya. Oke, itu kira-kira widget yang ada di admin LTE ya. Kemudian kita ke layout app option nih. Layout option ada top navigation. Nah, ini bentuknya top navigation, bentuknya seperti ini. Mau dipakai ya silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang satu lagi top navigation plus sidebar. Oh, ada sidebarnya. Nah, lihatnya di mana? Dia di sini nih, sidebar. Ya, ada menu sebelah kiri ya. Kalau yang top navigation kan hanya atas saja. Kalau ini yang menu sebelah kiri ya.
Terus ada lagi box. Kalau box ini tergantung dari kita mau berapa lebar atau berapa pixel ukuran dari box kita ya, atau kontainer kita nih gitu ya. Kemudian kalau fix sidebar, nah ini sidebarnya fix, tidak bisa diganggu gugat ya, tata letaknya. Kalau fix sidebar custom, nah ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian fix navbar, berarti navigation barnya atau kotak navigation. Ini navbar berarti kan navigation bar ya, atau kotak navigation yang ada di atas nih. Perhatikan ketika kita sorot seperti ini, lihat deh, yang headernya itu nggak berubah kan, headernya itu nggak berubah ya, karena kita menggunakan fix navbar. Coba kalau kita pakai apa namanya, yang dashboard yang biasa nih, dashboard yang biasa, kita klik, kemudian kita sorot ke bawah, hilang dia. Oke, tuh hilang. Nah, mungkin sobat ngoding pernah melihat apa namanya, yang headernya itu tidak kemana-mana walaupun kita sorot ya, dia menggunakan fix navbar biasanya. Nah gitu ya, home kontaknya tetap ada. Nah kalau bagian footer berarti fix footer nih, fix footer. Tuh lihat, copyright admin LTE nya walaupun kita sorot ke atas ke bawah, dia tetap muncul gitu, tetap tampil gitu. Nah itu yang disebut fix. Ada fix sidebar, fix navbar, ada juga fix footer. Terus satu lagi ada collapse sidebar nih. Collapse sidebar kayak gimana? Nah kita lihat ya, ini mah kalau kita sorot, nah dia muncul. Kalau kita sorot dia mau muncul. Oke ya. Terus kita lanjut lagi, itu ada layout nih. Di sini ada chart ya, chart JS chart ya. Oke, ini chart aja deh, kita sampai chart aja kenalannya ya. Di chart ini banyak nih jenis-jenis chart. Nah biasanya untuk web-web internal perusahaan ini kan laporannya berbentuk chart gini kan. Ini diambil dari tabel hasil transaksi, biasanya transaksi penjualan, atau tabel dari data-data penyewaan. Ini bisa seperti ini dibuat ya, kita tinggal pakai aja ya, tinggal ambil dan sesuaikan dengan perintah-perintah pengambilan data menggunakan SQL, biasanya seperti itu. Ini formatnya udah ada, tinggal ditempel aja gitu dan sesuaikan sesuai format. Itu ada di chart ya, ada yang float. Nah kita lihat jenis-jenis chart nih. Ini ada float, bentuknya jalan kayak gini nih, keren ya. Nah ini bentuknya gini, undefined. Pokoknya lumayan lah, lengkap lah ya untuk kita yang baru belajar dan baru merintis ilmu web ya. Kemudian inline, nah nanti kita akan coba nih, coba gimana cara makainya sih ya. Kemudian chart.js, nah ini bentuknya kayak gini. Kemudian upload, nah ini juga bentuknya kayak gini. Oke, nah kira-kira chart seperti itu. Chart juga banyak dipakai untuk penampilan report atau laporan ya. Oke, kita pertemuan 1 atau part kali ini hanya widget, layout, dan chart ya untuk UI element, dan ke bawah nanti aja dulu ya. Kita lanjutkan di video pertemuan 2 atau part 2 selanjutnya ya. Nah, kita balik lagi dulu nih ke web utamanya admin LTE. Nah, kita udah kenalan gimana cara makainya. Otomatis kita harus download dulu dong. Ya, harus download. Sebelum download, baca dulu gimana cara downloadnya. Nah itu biasanya ada di menu docs ya, atau documentation ya, kita cek nih documentation untuk installation. Nah ini gimana sih cara downloadnya. Nah ini dikasih tahu sama webnya ya, admin LTE can be installed using multiple methods ya. Jadi dia bisa diinstal menggunakan beberapa metode. Nah pick your favorite method from the list below. Berarti kita silahkan boleh pakai metode yang mana aja yang kita nyaman atau kita suka gitu ya, favorite method dari list yang dari daftar di bawah ini gitu ya. Please be sure to check the dependency section before continuing. Ya ini pastikan aja kita sudah mengetahui atau membaca syarat-syarat ketentuan yang sebelum kita melanjutkan download ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini tahapan-tahapannya, kita boleh nih bebas mau milih lewat GitHub, mau via NPM, Bower, atau Composer, itu boleh via Git, itu nggak apa-apa ya. Boleh downloadnya pakai apa aja. Nah tapi saya
saya coba arahkan melalui GitHub aja ya. Ini bisa diklik nih, download latest release, kita klik. Nah, kita diarahkan langsung ke github.com, kemudian ke admin LTE-nya ya, rilis. Oke, dia rilis pre-release, sebenarnya ini versi 3.2 masih pre-release, cuma saya tidak pakai yang ini ya, kita pakai yang 3.1 yang latest ya, 3.10. Ini bisa sobat ngoding klik nih, diklik kemudian nanti dia ngedownload ya, diklik, kita klik nih admin LTE, diklik. Nah, kemudian dia masuk ke sini ya, masuk ke admin LTE 3.10, terus turun ke bawah. Ini ada beberapa dokumentasi seperti perubahannya ada apa aja dari versi sebelumnya ya kan. Kemudian apa hal-hal baru di versi 3.1 ini juga ada semua. Nah, cara downloadnya di mana? Cara downloadnya kita ke bawah nih, ke bawah. Di sini ada assets ya, ada assets. Ada dua pilihan yang disediakan. Yang satu yang biasa menggunakan sistem operasi Windows, yang satu lagi menggunakan Unix atau Linux ya, source code-nya menggunakan yang ekstensinya yang kedua gitu ya. Nah, kalau kebanyakan kita menggunakan Windows ya, menggunakan pilihnya yang atas ya. Silakan diklik di atas kemudian download ya. Kalau udah klik maka proses download berlangsung. Kemudian saya anggap aja sobat ngoding sudah mendownload nih ya, karena lumayan membutuhkan waktu juga beberapa menit lah ya. Nah, saya anggap sudah mendownload. Kalau sudah mendownload, nanti munculnya seperti ini kan, admin LTE di folder download sobat ngoding masing-masing nih ya, di laptop masing-masing kan berbeda-beda. Nah, langsung aja silahkan file kompresan admin LTE 31.0 ini dikopikan ke exam atau SAM, kemudian ke folder htdocs ya. Kita menggunakan web servernya SAM nih untuk belajar seri pembelajaran web kali ini ya. Ini SAM ke htdocs, copy di sini. Kemudian diklik kanan ya dan ekstrak file. Setelah diekstrak, kemudian di rename langsung, rename ya. Tadinya kan admin LTE ada versi 3.1 ya. Nah, ini diganti menjadi admin LTE aja, versinya nggak usah dihapus ya. Ini kita buat belajarnya enak ya, admin LTE. Setelah SAM dan htdocs udah masuk ke dalam admin LTE sudah masuk ke htdocs, kemudian kita coba running sekarang. Kita coba running di browser ya. Oke, sebelum running pastikan SAM controlnya dari sobat ngoding semua dalam posisi running ya. Service dari Apache dan service dari MySQL dalam posisi running. Itu tandanya adalah di sini posisinya stop dan stop. Itu artinya adalah dia running nih ya. Nah, untuk kita yang baru belajar web ya, pastikan service Apache dan MySQL ini posisinya running. Jangan langsung di running di browser. Oke ya. Kemudian baru kita balik lagi ke browser, setelah kita download dan kopikan ke htdocs ya. Kita balik lagi ke browser dan langsung kita ketik localhost ya. Kemudian tadi admin LTE. Coba kita enter. Nah. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ini sudah ada di laptop kita ya, hampir sama kok. Kita klik yang dashboard V2 gelap kan, dashboard V3 juga gelap. Oke, kita menggunakan server web servernya SAM ya. Untuk SAM nanti akan saya bahas lebih lanjut di part video selanjutnya, di part kedua. Oke, terima kasih dari saya ya. Kita ketemu lagi di part 2. Kita sama-sama belajar bareng webnya mulai dari nol, mulai dari download bootstrapnya sampai dengan penggunaan fitur-fitur yang ada di sini. Tetap ikuti terus channel ini dan video pembelajaran tutorial bootstrap admin LTE dengan Code Igniter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.